Shalom saudara-saudaraku yang saya kasihi. Puji Tuhan, yang lalu kita sudah belajar tentang selingkuh dan zina, yaitu mengapa bisa selingkuh. Kita akan lanjut saudaraku untuk belajar tentang mengapa bisa selingkuh dan berbuat zina. Saya akan bacakan dari Ibrani 13 ayat 4, bahasa Indonesia sehari-hari. Semua orang harus menunjukkan sikap hormat terhadap perkawinan. Itu sebabnya hendaklah suami istri setia satu sama lain. Orang yang cabul dan orang yang berzina akan diadili Allah. Saudara, kita akan lanjut bagian yang keempat, saudaraku. Mengapa orang itu bisa selingkuh dan berzina? Karena imannya tidak kuat, kurang, bahkan tidak dekat dengan Tuhan. Sudah kurang, bahkan tidak pernah berdoa. Kurang, bahkan tidak lagi pernah baca firman Tuhan. Sudah tidak peka akan suara dari Roh Kudus. Bisa kemungkinan dia adalah orang yang belum bertobat selama ini. Belum bertobat. Dia hanya sebagai Kristen KTP saja. Mungkin juga dia adalah pendeta. Mungkin juga dia adalah penatua, diaken, majelis, aktivis gereja. Tapi itu tidak menjamin dia. Saudaraku yang saya kasih, selama kita sudah tidak lagi berdoa, tidak lagi baca firman Tuhan, tidak lagi intim dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka saudaraku, kita akan gampang jatuh. Karena iblis itu akan mengacaukan dan membawa iman kita itu hancur runtuh segala-galanya. Yang kelima, karena pergaulan, karena teman, bisa karena mantan pacar, di mana sering berdua-duaan, baik di kantor, di mobil, makan bersama, atau di tempat-tempat yang lain. Mereka sering kali berdua-duaan. Wah, saudaraku, alasan yang pertama oleh karena mungkin mereka itu sedang diskusi tentang pekerjaan, pelayanan, dan sebagainya. Akhirnya iblis datang kembali, menjebak mereka. Jatuhlah mereka. Saudaraku, yang berikut yang keenam. Karena canggihnya teknologi, canggihnya HP, mereka bisa WA, Facebook, digital yang luar biasa kali ini. Itulah yang membawa sangat-sangat rentang akan kita jatuh dalam dosa. Saudaraku, saat-saat sekarang ini adalah sangat-sangat berbahaya. Tak kalah kita tidak pintar-pintar dan hikmat minta kekuatan Tuhan untuk mempergunakan alat-alat elektronik seperti ini, HP kita, WA kita, dan seterusnya, maka kita akan rusak dan hancur semuanya. Yang ketujuh, buku-buku, film-film, video-video porno begitu merajalela di mana-mana. Saudaraku, sekarang saudara bisa lihat video-video di mana mereka makan YouTuber, mereka mencari uang dengan cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang kotor, cara-cara yang jijik. Saudaraku, saudara bisa lihat di sana. Saudaraku, tak kalah kita tidak hati-hati, habis kita dengan semuanya ini. Kita dengan sangat mudah sekali melihat, menonton akan semuanya ini. Saudara, betapa kasihan kalau kita tidak hati-hati. Berikutnya saudaraku, karena uang, karena jabatan. Saudara, tidak sedikit mereka bisa selingkuh karena uang. Mengapa si cewek itu dan cowok itu mau berselingkuh dengan kita? Karena dia butuh uang kita, dia akan sedot uang kita. Saudaraku, tak kalah kita diberkati, tanda petik saudara, aku diberkati
Uang makin hari makin bertambah, makin banyak. Saudara punya jabatan. Di situ rentangnya kita jatuh dalam dosa, perselingkuhan dan perzinahan. Kalau kita tidak hati-hati, kuasa kegelapan meringkuk kita. Saudaraku, pada umumnya mereka memakai jimat-jimat, dipelet saudaraku, dan seterusnya. Agar kita bingung. Kita tahu kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak. Kita tahu sadar. Tetapi iblis sudah mulai masuk di dalamnya. Menghancurkan kita. Merusak kita. Oleh sebab itu saudaraku, hendaklah saudara ekstra hati-hati dalam hal ini. Janganlah kita memberikan kesenangan kepada setan. Ingat saudaraku, orang-orang itu pasti dengan berbagai cara untuk menghancurkan kita saudaraku. Karena dia butuh uang kita, dia butuh segalanya, dia peras kita dengan cara-cara setan yang akan mengganggu saudara. Mungkin saudara mengatakan, oh enggak, ini bukan setan kok. Aku ngerti, aku sadar. Saudaraku, saudara tidak tahu pada ini iblis sudah mengganggu saudara. Hati-hati saudaraku. Kuasa kegelapan itu ada. Oleh suatu saudara-saudaraku dan lain-lain masih banyak lagi. Kita harus sangat-sangat minta pertolongan Tuhan. Sehingga kita tidak sampai jatuh dalam perselingkuhan dan dalam perzinahan. Kita akan lanjut saudaraku untuk belajar apa akibat kalau kita selingkuh dan berzina. Tuhan tolong saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk saat ini kami boleh kembali belajar tentang mengapa bisa selingkuh dan berzina. Tolong agar kami yang mendengar semua dapat introspeksi diri dan ekstra hati-hati, waspada. Karena iblis dengan licik, lihai dengan berbagai cara akan menghancurkan rumah tangga kami dan sebagainya. Oleh itu Tuhan tolong kami untuklah selalu dekat dengan Tuhan. Selalu bersandar kepada Tuhan. Banyak berdoa. Banyak baca firman Tuhan. Agar iman kami dikuatkan. Sekali lagi Tuhan tolong kami. Kuatkan kami. Berkati firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.